Halo guys, kali ini kita akan sama-sama mereaksi sebuah video dari seorang bapak-bapak yang menceritakan kisahnya. Konon ada dua orang sahabatnya meninggal ya, padahal kondisinya sehat-sehat. Menurut bapak ini itu gara-gara sumpahin Pak Jokowi. Oke, seperti apa ceritanya? Mari kita sama-sama menyimak full videonya berikut ini. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, lihat seorang Jokowi di tahun 2014 loh saudara, bukan sekarang. 2014, setelah saya mendapatkan visi penglihatan tentang Jokowi, saya cerita dengan teman-teman saya, Jokowi akan menang melawan Prabowo yang mungkin semua orang pada saat itu menganggap kalah. Saya katakan menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu saya bahwa Jokowi akan memenangkan Pilpres. Bahkan 2 kali. Jokowi akan menjadi seorang pemimpin yang terkenal. Bukan saja memajukan negara Indonesia, tetapi dikenal oleh dunia. Terbukti kan? Terbukti saudara. Dan ada hal yang penting yang saya sebenarnya tidak berani mengucapkan. Ya. Bahwa Allah mengatakan kepada saya, barang siapa yang mengutuk akan kukutuk. Barang siapa yang memberkati akan kuberkati. Saudara, kita lihat, mungkin sebagian musuh-musuh Jokowi sudah nggak ada, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Teman saya, saudara, nelpon saya dari Bali, dari Jakarta. Saya dimaki-maki, dicemooh. Ngapain kamu pilih seorang Jokowi yang nggak mungkin menang, katanya. Ya saya bilang, masing-masing menghormati pilihannya aja, saya bilang. Bahkan saya diajak taruhan, saudara. Saya menang taruhan. Ya. Waktu Pak Jokowi jadi cagup, saya menang $1.000. Waktu pencapresan Jokowi, saya ditantangin oleh orang Bali $10.000, saudara. Saya bilang jangan gede-gede, kita kan sahabat. Akhirnya saudara, $2.000 saya dapat. Saya beliin itu nasi kotak, bagi-bagiin buat orang-orang masyarakat. Saudara bayangin. Dan saudara tahu, orangnya dua-duanya meninggal. Ya, padahal orangnya sehat. Begitu. Karena dia menyumpah-nyumpah, saudara, di dalam perkataannya. Nah, saudara, saya perhatikan. Hari-hari ini banyak orang yang menyumpahi, ya, yang mengatakan bodoh, bajingan. Saudara perhatikan, hidupnya akan tidak karuan, saudara. Bahkan keturunannya dikatakan. Jadi jangan main-main, saudara. Ya, jangan main-main dalam kasus ini. Bahwa saya melihat seorang Jokowi yang bekerja, orang baik bekerja, udah pasti, saudara. Backing-nya bukannya manusia. Allah SWT akan menjadi backing. Malaikat-malaikat akan menjaga dia. Ya. Saya percaya itu, saudara. Dulu saya nggak berani ngomong 2014. Hari ini saya katakan, sudah terbukti 9 tahun akan menjadi 10 tahun. Jokowi berkuasa. Bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa Indonesia. Saudara perhatikan, untuk bangsa Indonesia, bukan dirinya. Orangnya humble, rendah hati. Semua menterinya saat ini sangat menghormatinya. Kenapa? Karena Jokowi orang baik yang bekerja. Memang tidak enak menjadi seorang Jokowi, saudara. Saya tahu. Dia ibaratkan seorang nabi, saudara, diutus Tuhan di negeri para bajingan ini.
untuk menyingkirkan para bajingan. Ya, hari ini kita lihat para bajingan belingsatan seperti cacing kepanasan yang mencoba berusaha, ya, menyumpahi, mengutuk, entah dengan orang lain atau memakai orang lain dengan diri sendiri, akan kena tulah, akan kena kutuk, saudara. Saya beritahu, hati-hati saudara. Hari ini Jokowi akan melakukan suksesi, akan memilih calon penggantinya. Dia turun, dia bukan seorang Firaun, saudara. Dia seorang nabi. Di mata saya Jokowi itu ibarat nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Hati-hati saudara. Pilihan Jokowi, Ganjar Pranowo. Pasti Ganjar jadi seorang presiden. Mau dengan cara apapun dilakukan. Anda suka atau tidak, para pembenci-pembenci tidak suka. Itulah fakta, saudara. Saudara akan melihat sejarah mencatat Jokowi akan menjadi seorang legenda, dikenang ratusan tahun ke masa depan. Oke. God bless you, all the best. Setelah saya menyimak apa yang diceritakan oleh Bapak ini guys ya, saya jadi membayangkan sewaktu Pak Jokowi mengunjungi Cak Nun di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Pada saat itu kita semua tidak menyangka ya, Pak Jokowi akan melakukan hal itu ya. Padahal beliau ini capek-capek ya dari Papua guys. Lalu kemudian dia kembali ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta dia mampir ke Jogja untuk menjenguk Cak Nun ya. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Cak Nun ini salah satu figur atau tokoh yang memiliki banyak pengikut dan pernah mengatakan Pak Jokowi adalah Firaun ya, lalu kemudian Pak Luhut adalah Haman, dan akibat pernyataan tersebut kemudian menjadi viral guys ya. Akan tetapi kita lihat Pak Jokowi tidak menyimpan dendam untuk hal itu guys ya, tetapi beliau menunjukkan teladan yang sangat mulia kepada kita semua ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini hatinya sangat mulia sekali ya. Beliau ini seperti malaikat ya, tidak seperti manusia-manusia biasa yang ketika disakiti akan menganggap orang tersebut menjadi musuh atau dendam dengan orang tersebut. Tetapi ini tidak berlaku bagi Pak Jokowi ya. Beliau orang yang sangat luar biasa. Ketika ada yang menyakiti, beliau tidak membalas menyakiti. Bahkan beliau menjenguk dan mengunjungi serta mendoakan agar Cak Nun ini kembali pulih dan sehat guys ya. Dan saya juga jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Gamki kemarin saat pidato di hadapan Pak Jokowi. Jadi Ketua Gamki ini beragama Kristen. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah mengajarkan kami dalam ajaran Kristen itu sendiri bagaimana saling mengasihi ya. Ketika orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya, tetapi tunjukkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Pak Jokowi ya, sehingga ini tentunya menjadi teladan bagi kita masyarakat Indonesia ya. Akan tetapi bukan berarti hati Pak Jokowi ini baik, orangnya tidak membalas ketika Anda membenci atau mencaci maki. Anda jadi seenak udel Anda atau sebebas-bebasnya mencaci maki presiden ya. Nah, ini seperti Rocky Gerung ya. Mungkin dia melihat Pak Jokowi ini ketika ada yang mencaci maki, merendahkan atau menghina, Pak Jokowi tidak pernah melaporkan atau tidak pernah memperkarakan masalah itu ya. Sehingga Rocky Gerung berani melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Akan tetapi bagaimana kita lihat respon dari Pak Jokowi ya. Beliau tidak memproses Rocky Gerung ya atau melaporkan Rocky Gerung ya. Tapi beliau abaikan saja ya. Dan ini luar biasa. Dan saya sangat salut dengan sikap dari Pak Jokowi ini ya. Padahal beliau sebagai presiden itu gampang sekali guys ya.
bisa memanfaatkan momen tersebut untuk penjarakan Rocky Gerung, karena sudah jelas-jelas ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sudah menghina atau merendahkan dirinya ya. Tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan dia ya untuk melaporkan Rocky Gerung. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk orang-orang seperti ini lewat orang-orang lain, guys ya. Oke teman-teman, masih ada video-video yang lain, mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Saya tertarik membahas komentar ini ya, tapi nanti dulu. Saya seruput dulu kopiku ya. Mantap. Kenapa saya tertarik membahas tentang komentar ini? Ini komentarnya. Jokowi dulu dibilang petugas partai, sekarang Prabowo malah jadi pembantunya Jokowi. Ya betul sih, menteri itu kan pembantunya presiden. Nggak salah dong yang komentar. Bahkan Prabowo jual namanya Jokowi hanya untuk menaikkan elektabilitasnya. Munafik katanya. Ya betul. Nanti akan saya tegaskan di mana letak kemunafikannya. Teman-teman tahu bahwasanya sekarang ini yang sedang concern menyerang Pak Ganjar dengan seolah-olah mengkonotasikan arti petugas partai itu hal yang negatif. Siapa orang-orang itu yang sekarang seperti ditugaskan ya untuk menyerang Pak Ganjar? Munafiknya adalah pendukung Prabowo ini. Yang digunakan untuk menyerang Pak Ganjar adalah orang-orang yang dahulu mendukung Pak Jokowi. Ya hanya beberapa sih. Salah satunya adalah Saudara Noel. Saudara Noel itu kita ketahui bahwasanya dulu adalah ketua Joman atau Jokowi Mania yang memperjuangkan Pak Jokowi. Ya. Yang kedua, Abu Janda. Abu Janda juga sama, sekarang menyerang Pak Ganjar dengan petugas partai. Yang ketiga ada yang sudah mulai nyerempet itu siapa? Ade Armando. Nah, sekarang sudah mempermasalahkan tuh. Pertanyaan kemudian adalah dari 2014 ini Pak Jokowi juga disebut petugas partai. Kalian kemana aja? Kenapa nggak mempermasalahkan ini? Kenapa? Baru sekarang mempermasalahkan karena mendekati 2024. Kenapa baru mempermasalahkan tentang diksi penyebutan petugas partai? Selama 10 tahun ini ngapain aja? Atau karena sekarang sudah mendukung Pak Prabowo mungkin daunnya lebih tebal mungkin? Atau karena apa? Kok sekarang secara masif sekali menyerang Pak Ganjar gitu loh. Tapi ingin saya katakan kepada masyarakat ya, jangan hiraukan atau jangan termakan oleh seruan-seruan mereka. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun mereka mengkonotasikan hal-hal yang seolah negatif tentang penyebutan petugas partai, percayalah, Pak Jokowi itu segala kebijakannya bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, ya, untuk kepentingan rakyat banyak. Seperti pembangunan di Indonesia Timur, ya, di Papua, Kalimantan, ya, fokus kepada IKN. Apakah itu untuk kepentingan partai? Tidak. Bukan untuk kepentingan partai. Itu untuk kepentingan rakyat. Lalu pendukungnya Prabowo mengatakan bahwasanya Prabowo Subianto lebih layak karena Prabowo adalah ketua partai, dari militer dan lain-lain. Oke, sekarang teman-teman akan saya ajak untuk mundur ke belakang, di mana 2004 sampai 2014 Republik ini juga pernah dipimpin oleh ketua partai, bahkan juga dari militer. Siapa itu? Di era Bapak SBY. Ya kan, baru kemarin loh, masa nggak ingat? Yang ingin saya katakan adalah dulu di era SBY juga pembangunan hanya di Pulau Jawa loh. Itulah kenapa dulu disebut Jawa sentris. Sekarang di era Jokowi pembangunan itu sudah merata. Indonesia Timur, Papua, Kalimantan. Itulah kenapa sekarang Republik ini disebut Indonesia sentris secara pembangunannya. Sekarang makanya saya sering katakan untuk mereka yang berseru tentang perubahan. Guys, sungguh di era Jokowi inilah perubahan sudah terjadi. Gitu loh teman-teman. Jadi saya sarankan untuk para pendukung Prabowo, berhentilah untuk memframing negatif kepada masyarakat tentang diksi penyebutan petugas partai. Karena faktanya adalah
Mereka kader-kader PDI seperti Gibran itu juga petugas partai. Ketika ditugaskan untuk menjadi wali kota Solo, kepuasan publik mencapai 96%. Apakah kebijakan Gibran ini untuk partai? Apakah kebijakan Gibran ini untuk Megawati? Tidak, untuk rakyat atau warga di Solo. Lalu Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar ini ketika disebut petugas partai, kebijakannya di Jawa Tengah itu untuk PDI? Untuk Ibu Megawati? Sampai kepuasan publik, kepuasan rakyat Jawa Tengah mencapai 84%, hampir 85%. Apakah itu untuk kepentingan partai? Tidak. Untuk kepentingan rakyat di Jawa Tengah. Sama dong dengan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi ditugaskan untuk mengabdi kepada rakyat, menjadi presiden, kebijakannya juga bukan untuk sekedar partai, bukan untuk Megawati, tetapi untuk rakyat secara meluas. Itulah kenapa kepuasan publik kepada Pak Jokowi mencapai 82%. Banyak loh. Banyak kan? Jadi saran saya untuk pendukung Prabowo 08, berhentilah untuk memframing negatif atau menyebarkan, mengkonotasikan hal-hal yang negatif kepada masyarakat luas tentang arti petugas partai. Toh segala kebijakannya sudah jelas nampak, bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan rakyat. Begitu kawan-kawanku, ya. Saya hanya ingin membahas tentang sedikit saja yang katanya Pak Prabowo digadang-gadang paling layak karena dirinya adalah ketua partai dari militer. Lalu ketika Pak Jokowi, ya, saya sebut saja menguji coba lah ya, dijadikan Menhan, apa yang terjadi? Ugal-ugalan nih. Nih, mengelola anggaran sebanyak 1.760 triliun. Siapa yang dimasukkan? Orang-orang Gerindra semua, hampir orang Gerindra semua nih. Nah, ini yang disebut ketika berkuasa menjadi Menhan hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Ini. Ya silahkan rakyat yang menilai sendiri. Ya. Rakyat yang menilai sendiri. Saya hanya ingin katakan, kalau Pak Prabowo satu-satunya orang di Republik ini yang paling mengerti tentang pertahanan, itu salah besar. Tetapi kalau salah satunya mungkin iya. Karena di Republik ini banyak juga militer-militer yang hebat, yang luar biasa, pencapaian prestasinya selain daripada Pak Prabowo. Ya. Selain daripada Pak Prabowo. Yang juga mengerti tentang alutista, tentang pertahanan. Gitu loh. Jadi ketika nanti Pak Ganjar menjadi presiden, gampang. Tinggal pilih saja tuh. Dari militer siapa di Republik ini, ya, yang saya sebutkan tadi, tinggal pilih, jadikan Menteri Pertahanan. Selesai kan? Iya kan? Sama saja kan? Jadi janganlah terus seolah-olah mengatakan bahwasanya Pak Prabowo Subianto yang paling layak memimpin Republik ini hanya karena Pak Prabowo Subianto ketua partai atau dari militer. Tadi sudah jelas saya sampaikan, 2004 sampai 2014 Republik ini juga pernah dipimpin oleh ketua partai dan juga dari militer. Apa yang terjadi? Banyak pembangunan mangkrak. Terima kasih. Oke, setelah mendengarkan panjang lebar komentar dari abang ini, saya agak pusing guys ya. Sekarang memang lagi heboh di media sosial ya, tarik-tarikan antara pendukung Pak Ganjar dengan pendukung Prabowo guys ya. Oke, kalau dari sikap saya pribadi guys ya, saya intinya ya, ada figur yang mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ya.
apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi, apa yang sudah difondasikan oleh beliau, itu dilanjutkan ya, ibaratnya tongkat estafet. Jadi orang selanjutnya menerima tongkat estafet itu dan kemudian dia berlari lebih cepat ya daripada pelari-pelari yang lain ya, meneruskan terus tongkat estafet itu ya. Nah, itu yang kita butuhkan ya. Intinya bukan perubahan ya. Karena kalau perubahan seperti Pak Jokowi, kita mulai lagi dari nol ya. Kalau mulai lagi dari nol, ya kapan kita maju? Salam NKRI. Saat ini Partai Golkar, PAN dan juga PKB sudah resmi menyatakan dirinya berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024. Untuk pendukung Pak Ganjar, nggak usah berpikir macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap solid, kedua, konsisten, ketiga, setia dengan Pak Ganjar, keempat, terus bergerak sampai akar rumput, edukasi masyarakat, rakyat, alasan kenapa kita harus memilih Pak Ganjar Pranowo. Kita tetap harus semangat memperjuangkan Pak Ganjar Pranowo dan kita harus optimis bahwa Pak Ganjar Pranowo bisa menang di 2024 nanti. Kenapa? Karena Pak Ganjar Pranowo satu-satunya presiden yang mendulang suara dengan cara sportif. Ya dong, kita ketahui ada capres yang mendulang suara demi mendapatkan suara, mengendorse Pak Jokowi contohnya, sementara Pak Ganjar tidak melakukan itu. Jikapun misalnya dikatakan Pak Ganjar sendiri mengendorse Pak Jokowi, yaitu hal yang sangat-sangat wajar karena satu produk satu rahim partai, itu sangat wajar dia mengendorse Pak Jokowi. Sementara ada capres yang berusaha mendapatkan suara dan simpatik rakyat Indonesia dengan mengendorse Pak Jokowi. Ini adalah satu poin penting buat kita yang bisa kita edukasi ke masyarakat. Kita bisa jelaskan ke masyarakat mana yang berambisi, mana yang tidak berambisi, itu kita bisa jelaskan juga. Dan buat semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, saran saya, stop kita melakukan isu pelanggaran HAM, isu 98. Karena itu sudah tidak berpengaruh. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh? Karena saat ini 2024, pemilih terbesar adalah dari Gen Z atau milenial. Sementara kaum Gen Z dan milenial tidak pernah mengetahui sejarah tragedi 98. Yang mereka ketahui saat ini bahwa calon presiden yang satu itu terzolimi. Ingat, jangan sampai apa yang terjadi di Filipina oleh Bongbong Marcos terjadi di Indonesia. Karena saya melihat bahwa saat ini yang digunakan Bongbong Marcos itu digunakan oleh salah satu capres. Jangan sampai ini terjadi. Oke? Jadi stop ya mengatakan pelanggaran HAM 98 itu semua sia-sia. Yang ada di mata kaum Gen Z, milenial, capres tersebut terzolimi karena Gen Z dan milenial itu tidak mengalami tahun kejadian di 98 dan tidak ada pelajaran sejarah mengenai tragedi 98 yang akhirnya saya katakan tadi, Gen Z milenial menganggap bahwa calon presiden tersebut terzolimi, apalagi saat ini ada atau menjadi salah satu menteri di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi udah ya, buat semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, stop saya ingatkan membahas 98 dan pelanggaran HAM. Kita susun strategi, kita pikirkan baik-baik bagaimana cara melakukan kampanye yang benar agar suara Pak Ganjar Pranowo semakin naik elektibilitasnya. Kita nggak usah mikirin capres-capres yang lain, tapi kita fokus, kita mencari data, kita bermain ke akar rumput, edukasi semua masyarakat rakyat Indonesia agar rakyat tahu siapa dan bagaimana sosok Ganjar Pranowo. Ayo, untuk semua
pendukung Ganjar Pranowo setanah air dan juga yang ada di luar negeri, kita sama-sama fokus dan semangat untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo menuju RI 1 di 2024 nanti. Merdeka! Wow, luar biasa ya, saat ini semakin gencar nih digerakkan guys ya dari masing-masing pendukung capres. Karena mengingat sebentar lagi akan tahun 2024, kita akan bersiap-siap untuk menyambut calon presiden yang baru guys ya. Dan kita akan melihat siapakah yang akan memenangi pertarungan Pilpres 2024. Dan saya doakan guys ya, saya berharap semoga nanti yang menggantikan Pak Jokowi adalah orang yang layak ya, orang yang benar-benar tepat meneruskan roda pemerintahan dari Pak Jokowi ini, sehingga bangsa dan negara kita terus mengalami kemajuan ya. Apalagi Pak Jokowi sudah bersusah payah dengan segala daya dan upaya membangun ibu kota Nusantara ya. Ya, kita jaga jangan sampai nanti di pemimpin yang baru malah membuat kebijakan-kebijakan lain yang artinya yang akhirnya nanti proyek IKN itu jadi mangkrak ya. Ya, kita berharap semoga jangan seperti itu. Semoga ada keberlanjutan dari pemimpin-pemimpin yang akan datang yang akan menggantikan Pak Jokowi ya. Dan saya berharap IKN Nusantara itu terus dilanjut karena IKN itu diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia guys ya. Artinya pembangunan bukan hanya fokus di Jawa sentris saja, tetapi kita bisa menjadi Indonesia sentris ya. Fokus pembangunan itu ada dari Sabang sampai Merauke ya, bukan hanya suatu wilayah tertentu. Nah, itu yang kita harapkan di pemimpin-pemimpin berikut dapat terus melanjutkan, meneruskan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Selalu mencermati, memfilter setiap berita atau informasi dengan pikiran-pikiran yang positif, jangan ditangkap atau ditelan mentah-mentah guys ya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.